Pimpinan MPR ungkap akan kunker ke IKN. RUU Minerba sah jadi usul inisiatif DPR. DPR soroti pemecatan pegawai Mendiktiksaintek. DPR dan Mendagri sepakat kepala daerah dilantik Presiden. Halo pemirsa, Simpo Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terjadi di gedung Parlemen selama satu pekan kali ini. Tentunya bersama saya Selis Regar, inilah Simpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko menghadiri peresmian ruang fraksi Nasdem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam peresmian tersebut juga turut langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pimpinan DPR Dasko melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan tersebut dalam rangka meresmikan ruang fraksi Nasdem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kedua tokoh politik ini melakukan perbincangan sekaligus menikmati makanan lontong Medan. Bahkan, keduanya juga menyempatkan waktu membahas terkait seputar survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di 100 hari kerja pertama. Hari ini ada peresmian ruang fraksi yang habis direnovasi, ruangan fraksi Nasdem. Ya, kita pimpinan DPR diundang. Ya, sebagai ketua umum tentunya ada Bang Surya di sini dan tadi kita sempat bincang-bincang sedikit sambil makan lontong Medan yang enak. Iya, tadi ada bicara-bicara sedikit bahwa beliau menyatakan syukur alhamdulillah bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi dan saya ucapkan itu juga tidak kurang dari karena juga dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Usai melaksanakan masa reses, Ketua DPR Puan Maharani memberikan pesan kepada anggota DPR untuk dapat kembali menyelesaikan tugas konstitusionalnya pada masa pembukaan masa sidang 2. Puan berharap para anggota parlemen dapat mencermati seluruh program-program pemerintah agar dapat berjalan tepat sasaran. Para anggota parlemen kini sudah kembali memasuki paripurna pembukaan masa sidang 2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam memasuki masa pembukaan sidang 2 ini, Ketua DPR Puan Maharani menitipkan pesannya kepada seluruh jajaran anggota parlemen untuk dapat menyelesaikan tugas konstitusionalnya. Puan berharap anggota parlemen dapat mensejahterakan masyarakat, serta mengawal seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat terrealisasikan tepat sasaran. Selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kita kawal, cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, MPR menggelar rapat pimpinan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat ini digelar dalam rangka untuk melakukan kunjungan MPR ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Jumat mendatang. Pimpinan MPR berencana akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Jumat mendatang. Kunjungan tersebut nantinya sekaligus akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan gedung parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN terkait perkembangan pembangunan gedung parlemen. Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR cukup panjang, cukup lama di awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas. Antara lain kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu. Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR, termasuk
tempat tinggal bagi anggota MPR, yakni DPR dan DPD. Kita akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN. Udah, intinya itu. Lain-lain rutin, masalah-masalah rutin. Saya akan dapat report setelah di sana. Setelah di sana kami akan dapat report sehingga nanti kami akan sampaikan ke kawan-kawan. Ya nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi usul inisiatif DPR RI. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyetujui adanya pembahasan lanjutan terhadap revisi undang-undang tersebut. Mulanya masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU Minerba. Fraksi PDIP mengatakan persetujuan dengan beberapa catatan. PDIP meminta pembahasan selanjutnya dari RUU ini untuk melibatkan masyarakat. Ia berharap kewenangan yang diberikan kepada pihak terkait tidak disalahgunakan. Undang-undang itu menjadi penting. Tetapi ketika itu berbicara tentang pertambangan dan sebagainya, maka lembaga atau institusi terkait itu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi hal tersebut. Tapi sekali lagi bahwa pemerataan pembangunan bahkan kemakmuran masyarakat itu dapat tercermin ya dari yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak lagi masyarakat itu menjadi penonton, karena koperasi, UMKM maupun perseorangan pun bisa melakukan usaha pertambangan, dan semuanya tentu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Di situ termaktub di dalamnya ada pajak, ada PNBP, dan dalam kegiatan mekanisme ekonomi di situ akan terjadi satu tingkat adanya kehangatan atau namanya pembelian dan penjualan, ya kan. Misalkan di situ ada pendapatan, ada upaya, maka di situ juga ada pengeluaran, sehingga ada pasar-pasar yang ramai, ya kan. Ada pedagang-pedagang yang ramai. Di situ untuk tujuannya sebenarnya pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Pengawasan tetap harus diperkuat. Ya, karena kalau perangkat undang-undang itu tentu pengawasan itu juga bisa dari balik juga. Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat juga menyetujui RUU ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Kendati demikian, mayoritas dari fraksi memberikan catatan dalam keputusannya. Hal senada juga disampaikan oleh fraksi PKS. PKS meminta kewenangan bagi organisasi masyarakat atau ormas keagamaan, perguruan tinggi, hingga UMKM. Untuk mengelola tambang perlu pendalaman lebih matang. Bob Hasan kemudian meminta persetujuan kepada anggota Balik terkait RUU Minerba. Anggota serentak menyetujui RUU itu dibawa ke tahap selanjutnya, yakni paripurna sebagai usul inisiatif DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Sinpo Parlemen. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Parlemen bersama saya, Seli Siregar. Pemirsa, pimpinan DPR resmi mengumumkan pembentukan tim pengawas haji, tim pengawas perlindungan pekerja migran, dan juga tim pengawas penanganan bencana alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pengumuman pembentukan tim pengawas DPR tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Dasko. DPR menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi dengan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengumumkan pembentukan pimpinan DPR, resmi mengumumkan pembentukan tim pengawas haji, tim pengawas perlindungan pekerja migran, dan tim pengawas penanganan bencana alam. Dasko menjelaskan Tiwas Pekerja Migran dibentuk untuk melindungi para pekerja migran dengan menyusul tingginya antusias masyarakat untuk menjadi pekerja migran. Dirinya juga mengatakan nantinya tim WAS perlindungan pekerja migran dan juga penanganan bencana akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Samsur Rijal. Marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pengumuman pembentukan tim pengawas DPR RI. Rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tanggal 22 Januari 2025 telah membahas surat pimpinan DPR RI tentang pembentukannya tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia, antara lain adalah tingginya minat warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dan masih banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran, serta untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi tim pengawas DPR RI terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia periode 2019-2014. Urgensinya dibentuk tim pengawas DPR RI terhadap pelaksanaan penanganan bencana antara lain karena tingginya frekuensi dan beragamnya jenis bencana alam yang mengakibatkan kerusakan baik korban maupun kerusakan ekonomi, sehingga akan mempermudah tugas DPR RI dalam pengawasan upaya terhadap tanggap darurat dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat 3 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyatakan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan memperhatikan alasan urgensi tersebut dan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja migran serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana, maka melalui forum ini dalam rapat paripurna ini kami umumkan satu tim pengawas DPR RI tentang perlindungan pekerja migran penanganan bencana. Adapun kedua tim pengawas DPR RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mendalami kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Laut Tanggerang, Banten. Dalam rapat tersebut, pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meminta kepada Menteri KKP untuk memberikan penjelasan secara komprehensif soal isu terkini, terutama perihal polemik pagar laut misterius. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto, dengan tegas meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil tindakan konkret mengenai polemik pemasangan pagar laut di Tanggerang, Banten. Menurutnya, harus ada upaya tindak lanjut.
dan penegakan hukum yang jelas dan transparan, agar hal tersebut dapat memberi efek jera terhadap pelaku utama dan tidak ada kejadian serupa di daerah lain. Menanggapi itu, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya akan melakukan solusi penyelesaian dengan melanjutkan proses investigasi dan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kami ingin supaya ke depan agar lebih diantisipasi lagi. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi. Mungkin dari sekarang belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Cepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi, gitu ya. Istilahnya tuh kalau dulu tuh ada omnibus law kan gitu ya, dievaluasi semua untuk disatukan. Menurut saya ini menjadi sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya senang sekali kalau begitu. Berarti memang betul-betul laut ini seperti dalam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan kan soal ekologi dan ekonomi diseimbangkan. Kira-kira begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan dari pimpinan DPR RI Dasko menanggapi terkait adanya temuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang berada di area pagar laut perairan Tangerang, Banten. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk melakukan pembatalan terhadap temuan sertifikat hak guna bangunan tersebut. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Tangerang, Banten kini terus menyita perhatian publik. Pasalnya telah ditemukan sejumlah titik sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang berada di area pagar laut tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, untuk melakukan pembatalan terhadap temuan sertifikat itu. Jadi kita belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar, tapi yang pasti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Menteri ATR untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat yang ada, karena kemarin Komisi 4 sudah memberikan info bahwa sertifikat yang ada itu berada di lokasi air laut. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat mengusulkan bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini nantinya akan dilaksanakan secara serentak pada 6 Februari mendatang. Usai penetapan kepala daerah, Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat untuk mengusulkan gubernur, bupati, wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta dengan dilakukan secara serentak pada 6 Februari mendatang. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, hal itu berdasarkan ketentuan pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang bahwa Presiden berhak untuk melantik kepala daerah secara serentak. Dirinya juga menyebut momentum ini merupakan sejarah bagi Indonesia dengan kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden. Ya, Komisi 2 DPR RI bersama perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik Presiden. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak. Kami telah melakukan analisis hukum yang mendalam dan tadi rapat dilakukan dengan terbuka, transparan, publik bisa melihat
bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 ini untuk dilakukan pelantikan serentak, dan saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak tapi pelantikannya serentak dan dilakukan oleh Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Sinpo Parlemen. Dan kita lanjutkan informasinya di mana pimpinan DPR menanggapi terkait usulan izin tambang akan diberikan kepada perguruan tinggi yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang Minerba. Menurutnya ide tersebut tidak bermasalah jika masih sesuai dengan tujuan mencari dana untuk universitas. DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif Parlemen. Hal ini disepakati melalui rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun dalam RUU Minerba tersebut, terdapat bahwa izin tambang akan diberikan kepada perguruan tinggi. Wakil Ketua DPR Dasko menyebut bahwa tidak masalah jika tujuannya mencari dana untuk universitas. Kendati demikian, ia mengatakan mekanisme pengelolaan tambang perlu diatur lebih lanjut. Iya, saya pikir kalau semangatnya adalah bagaimana kemudian memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas. Nah, tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada. Nah, sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan terkait pemberitaan yang viral pemirsa di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani angkat suara soal kasus yang melibatkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri dengan pegawainya. Puan Maharani mengatakan bahwa DPR berharap kasus tersebut sepatutnya ditindaklanjuti secara transparan di internal,
supaya semua pihak dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu, Puan Maharani juga mengatakan bahwa DPR melalui Komisi 10 selaku mitra dari kementerian tersebut akan segera memanggil Satrio Sumantri Brojonegoro dan menindaklanjutinya dengan serius. Kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal, dan apapun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR tentu saja akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, sebelumnya juga memberikan perhatiannya terkait perilaku Mendikti-Saintek tersebut. Dasko mengatakan bahwa DPR akan mempelajari terlebih dahulu persoalan yang melibatkan Satrio dengan pegawainya. Diberitakan sebelumnya bahwa salah satu pegawai di Kementerian Dikti-Saintek dipecat secara sepihak dan Mendikti-Saintek dikabarkan melakukan kekerasan ke pegawainya. Hal itu kemudian memunculkan gelombang protes pada pegawai Mendikti-Saintek di kantornya pada Senin 20 Januari 2025. Para pegawai tersebut memprotes atas sikap Mendikti-Saintek yang dianggap sewenang-wenang. Bahkan salah satu pegawainya berencana akan mengadukan perilaku Mendikti-Saintek ke DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal meminta kepada Komisi 10 DPR untuk menggelar rapat secara terbuka soal kasus pemecatan pegawai Kemendikti-Saintek dan dugaan arogansi serta kekerasan. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar publik dapat menilai secara langsung dari keterangan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri mengenai kebenaran isu yang beredar di masyarakat mengenai dirinya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal menyampaikan, rapat Komisi 10 DPR RI bersama Mendikti-Saintek, Satrio Sumantri harus dilaksanakan secara terbuka, agar publik juga bisa mengetahui dan menilai mengenai kebenaran rekaman suara yang viral di media sosial. Menurutnya, rapat komisi tidak perlu dilakukan secara tertutup, agar persoalan di kementerian dan lembaga dapat diselesaikan secara transparan. Sementara itu, saat ditanya pendapatnya mengenai rekaman audio yang diduga adalah suara Menteri Satrio, Cucun mengatakan dirinya tak bisa banyak berspekulasi, lantaran keaslian rekaman tersebut harus dibuktikan melalui uji forensik. Tidak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak Menterinya kalau emang nggak salah juga beliau bisa minta ya clear di publik. Kalau misalkan beliau satu saat ada yang nyanggah bahwa betul melakukan itu, ya risikonya terima sendiri. Ya ini kan Komisi 10, karena leading sektornya pasti DPR jangan sampai dibilang kok nggak memanggil menterinya, tanya yang sebenarnya seperti apa. Makanya saya berharap rapatnya ini secara terbuka, publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya Pak Menteri menjawab apa kalau betul clear dia tidak melakukan itu, kan lebih enak buat Pak Menterinya juga. Secara terbuka ke publik, beliau udah menjelaskan. Kalau emang nanti ketika beliau bicara seperti itu tiba-tiba ada yang komen di linknya bapak-bapak ini bikin live nanti, ya itu resiko yang diterima oleh Pak Menteri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan respon dari Wakil Ketua DPR Dasko menilai langkah Komisi 10 DPR untuk melakukan pemanggilan terhadap Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terkait polemik yang terjadi sudahlah tepat. Dirinya menyebut hasil pertemuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai kewenangan terhadap kabinetnya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro didemo oleh pegawainya sendiri pada beberapa waktu lalu. Mengenai hal ini, Komisi 10 DPR melakukan pertemuan terhadap Mendikti-Saintek untuk meminta keterangannya terkait kisruh tersebut. Setelah itu, hasil pertemuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai kewenangan terhadap menteri-menterinya. Pimpinan DPR Dasko menilai langkah Komisi 10 dalam memanggil Mendikti-Saintek sudah tepat untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Ya, saya pikir Komisi 10 sudah tepat untuk kemudian meminta rapat agar bisa kita dapat keterangan yang jelas mengenai apa yang terjadi. Nah, mengenai kelanjutan setelah itu tentunya kita serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden yang memang mempunyai kewenangan untuk terhadap menteri-menteri yang ada di bawahnya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sinpo Parlemen.
Dan saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.